Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikade Vivitri Lestari dengan NIM 22120111050 selaku moderator sekaligus penyaji pada presentasi hari ini. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini yaitu sastra zaman peralihan Hindu-Islam, di mana pada sastra zaman peralihan Hindu-Islam ini terdiri dari 14 hikayat. Hikayat yang pertama ada hikayat Puspawiraja, kemudian ada hikayat Parang Punting, hikayat Langlang Buana, hikayat Si Miskin, hikayat Berma Syahdan, hikayat Indra Putra, kemudian ada hikayat Syah Kobat, selanjutnya ada hikayat Korashi Mangindra, kemudian ada hikayat Indra Bangsawan, hikayat Jaya Lengkara, hikayat Nahkoda Muda, hikayat Ahmad Muhammad, hikayat Syah Mardan, dan yang terakhir ada hikayat Ismayatim. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah membuat mind map atau peta pikiran dari sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Bisa dilihat pada hikayat nomor 4, 5, 7, dan 8 terdapat ringkasan cerita di dalam hikayat tersebut. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Baik, kita akan membahas materi pokok kita, yaitu yang pertama ada sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Nah, untuk menentukan karya mana yang tergolong dalam sastra zaman peralihan Hindu-Islam, sukar sekali. Pertama, sastra Melayu lama pada umumnya tidak bertarik dan tidak ada nama pengarangnya. Kedua, sastra Melayu lama tertulis dalam huruf Arab. Ini berarti sesudah Islam masuk dan huruf Jawa diciptakan, sastra Melayu lama baru lahir. Kemudian yang ketiga, hasil sastra Melayu yang dianggap tertua, yaitu hikayat Sri Rama juga tidak sunyi dari pengaruh Islam karena salah satu versinya mencerminkan bahwa Nabi Adam memberikan kekuatan kepada Rawana yang sedang bertapa. Dalam hikayat Pelanduk Jenaka yang tergolong dalam sastra rakyat juga diceritakan bahwa Pelanduk menjadi hamba Nabi Sulaiman dan Syakih Alim di Rimba. Kemudian yang keempat, semua hasil sastra zaman peralihan berjudul hikayat, dan hikayat itu sendiri adalah kata Arab yang berarti cerita. Selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas satu persatu dari 14 hikayat yang berzaman peralihan Hindu-Islam. Hikayat yang pertama itu ada hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja atau hikayat Bispu Raja ialah cerita yang populer sekali. Plotnya dengan sedikit perbedaan dapat ditemukan kembali dalam hikayat Bakhtiar dan hikayat Maharaja Ali. Dalam hikayat 1001 Malam dan cerita rakyat di Kashmir dan Sri Lanka juga ada cerita yang menyerupai cerita ini. Biarpun begitu, naskah hikayat ini tidaklah banyak. Namun yang terkenal ialah naskah Laidan yang disalin pada 3 Rejab 1237H oleh Muhammad Ching Said. Menurut kajian sarjana, naskah Laidan ini merupakan beberapa bentuk kuno seperti persembah, persalin, dan sebagainya. Pengaruh Jawa besar sekali, yaitu memasang ditulis masang, kemudian memerintah ditulis merintahkan. Nah, kata-kata Portugis tidak ada sama sekali. Dewa masih dipanggil Dewa Mulia Raja. Mulia Raja. Nah, hikayat ini dikatakan berasal dari Thailand. Van der Tuk, sedemikian juga Wintel tidak percaya kepada kemungkinan ini. Pertama, dalam hikayat ini tidak terdapat kata-kata Thai atau gelar yang berasal dari Thailand. Yang kedua, hikayat ini tidak mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan versi Parsi Indianya.
Kemudian yang ketiga, plotnya yang menceritakan musibat selepas kanak-kanak memegang burung kecil mungkin berasal dari bahasa Pali. Ditunjukkan oleh Van der Tuk, tatkala yang dikatakan sebagai kata Siam yang berarti Astana Pura Negara mungkin adalah Tasya-sila. Baik, kita lanjutkan ke hikayat yang kedua, yaitu hikayat Parang Punting. Hikayat Parang Punting adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang maha kuasa ialah Betara Kala dan dunia diperintahkan oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. Biarpun begitu, naskah yang sampai kepada kita adalah naskah yang muda. Winstead pernah membicarakan sebuah naskah yang ditulis di Singapura pada tahun 1920. Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada menerbitkan satu naskah yang tersimpan di Museum Negara, Kuala Lumpur. Mungkin sekali naskah ini adalah salinan dari naskah yang pernah dibicarakan oleh Winstead. Next. Baik, untuk hikayat selanjutnya ada hikayat Lang Lang Buana. Hikayat ini mungkin sudah tua usianya. Perkataan Arab yang terdapat di dalamnya jauh lebih sedikit daripada hikayat Sri Rama versi Aisinga. Menurut Kinkert, hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Mungkin pada masa orang Melayu masih belum mengenal bentuk syair Arab. Dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan sloka, tetapi syair tiada sama sekali. Kemudian yang keempat ada hikayat Si Miskin. Naskah hikayat ini agak banyak juga. Di Museum Jakarta ada 5, di Leiden ada 2, dan di London ada 1. Hikayat ini sangat populer, pernah beberapa kali diterbitkan. Biarpun hikayat ini ada mengandung pantun yang menyentuh tentang orang Nasrani dan Belanda, ia masih termasuk hikayat zaman peralihan yang awal-awal. Perkataan Arab tidak banyak, tetapi ada 3 motif Hindu terdapat dalam hikayat ini, yaitu ada ahli nujum yang curang, kemudian yang kedua ada 2 saudara berpisah yang perempuan diambil istri oleh putra raja. Kemudian yang terakhir ada nakoda yang loba, yaitu mengambil istri dan harta orang lain. Selanjutnya ada hikayat Berma Syahdan. Hikayat Berma Syahdan adalah hikayat yang istimewa. Istimewa karena ia ada menyebut nama pengarangnya, atau sastra lama biasanya tidak bernama. Salah satu naskah Jakarta menyebutkan seorang yang bernama Syekh Abu Bakar Ibn Omar sebagai pengarangnya. Diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nur. Nah, naskah ini juga bertakhir pada 28 HB April 1858. Nah, naskah Leiden memberi nama pengarang sebagai Syekh Ibn Abu Bakar, kemudian naskah Jakarta yang berasal dari Bengkulu juga menyebut Syekh Ibn Abu Bakar sebagai pengarang. Winstead juga berpendapat bahwa hikayat ini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Melaka. Selanjutnya. Nah, untuk hikayat yang ke-6 itu ada hikayat Indraputra. Hikayat Indraputra adalah sebuah hikayat yang sudah tua usianya. Valentine pada tahun 1726 pernah menyebutkan, Wendley mengutip beberapa bagian dalam Melishi Spikus pada tahun 1736, dan hikayat ini juga terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan di dalam bahasa Cham di Cina. Nah, dan cerita di dalam bahasa Cham itu tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa cerita ini pasti sudah tersebar ke Indochina sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada hikayat Syahkobat. Hikayat Syahkobat atau Syar Al-Kamar pernah disebut Wendley dalam buku tata bahasanya pada tahun 1736. Naskah ini sedikit sekali, meneliti isinya berdasarkan naskah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Hikayat ini merupakan
saduran bebas atau dari hikayat Indra Putra. Mungkin juga ia berasal dari sumber yang sama. Next. Nah, selanjutnya hikayat yang ke-8 itu ada hikayat Quraisy Mangindra. Menurut R.O. Winstead, hanya satu naskah saja yang terkenal. Naskah tersebut telah dicetak di Singapura. Winstead rupa-rupanya tidak mengenal hikayat Quraisy ini yang tersimpan di Museum Jakarta. Beliau berkata, mula-mula saya juga ragu apakah hikayat Quraisy adalah judul yang lain bagi hikayat Quraisy Mangindra. Tetapi setelah menemukan gelar seperti Sultan di Padang Saujana Halam dan bentuk halam untuk alam, kesangsian saya hilang. Di Museum Jakarta ada 2 naskah hikayat Quraisy. Ceritanya secara ringkas. Kemudian, kita lanjutkan ke hikayat yang ke-9, yaitu hikayat Indra Bangsawan. Nah, hikayat Indra Bangsawan adalah contoh hikayat zaman peralihan yang baik. Motif-motif Hindu seperti pengembara untuk mencari buluh perindu, menyelamatkan Tuan Putri yang negerinya sudah dirusakkan Garuda, mencari susu harimau beranak muda untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri, serta membunuh raksasa yang menghendakinya, semuanya terdapat di dalamnya. Tetapi, semasa kawin, Indra Bangsawan dinikahkan oleh Kadi di hadapan Sida-Sida yang yakin pada agama. Setelah naik tahta kerajaan, Indra Bangsawan bergelar Sultan pula. Nah, di Perpustakaan Museum Pusat di Jakarta ada 6 naskah hikayat ini. Salah satu daripadanya sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, isinya itu berisi cerita yang lebih lanjut dari naskah yang sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka ini. Baik, selanjutnya. Nah, untuk yang ke-10 itu ada Hikayat Jaya Lengkara. Hikayat ini termasuklah salah satu naskah Melayu yang disebut oleh Wendley dalam Nahunya pada tahun 1736. Naskah hikayat ini tidak banyak kecuali hikayat Macdam dan Macdim atau soal London yang merupakan satu versi dari hikayat ini dan satu fragmennya yang tersimpan di Jakarta. Yang terkenal ialah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Kebangsaan Singapura. Naskah Singapura ini disalin pada 15 HB, kemudian pemiliknya ialah seorang yang bernama Muhyiddin dari Kampung Malaka. Winstead pernah membuat ringkasan cerita hikayat ini. Salinan ruminya juga terdapat di Perpustakaan Ras, London. Baik, selanjutnya ada Hikayat Nahkoda Muda. Hikayat Nahkoda Muda yang juga dikenal dengan nama Hikayat Siti Sara atau Hikayat Raja Ajnawi adalah sebuah hikayat yang sangat menarik bagi orang Eropa karena plotnya pernah dipakai Shakespeare dalam dramanya yang berjudul All Well That Ends Well. Plot Shakespeare yang dipinjam dari Boccaccio, yang memungkinkan sekali berasal dari India. Nah, pada abad ke-11 cerita ini juga didapati dalam kata Sarit Sagara. Cerita-cerita rakyat orang Kashmir di India dan orang Singales di Sri Lanka juga ada yang mengisahkan cerita ini. Nah, ada 2 naskah hikayat ini. Yang pertama ada naskah Laidan yang tertulis di Batavia pada tahun 1826. Naskah Jakarta adalah salinan yang dibuat oleh W.M. Don Sailor pada 29 November 1860 yang berdasarkan sebuah naskah yang disalin di Makassar pada tahun 1814. Naskah Jakarta ini telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934, tetapi nama watak-wataknya telah disesuaikan dengan naskah Laidan. Next. Baik, kita lanjutkan ke Hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad dan Muhammad yang juga berjudul Hikayat Serangga Banyu atau Hikayat Sukarna dan Sukarni mungkin pada suatu masa dahulu ialah sebuah hikayat yang populer. Naskahnya banyak yang berbeda-beda pula isinya, untuk dijadikan dasar pembincangan. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Hikayat yang ke-13 ada Hikayat Syah Mardan. Hikayat Syah Mardan yang juga dikenal dengan nama Hikayat Indrajaya dan Hikayat Bagarmandataraja adalah sebuah hikayat yang populer dan pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya Jawa, Makassar, Bugis, dan Sasak, pada tahun 1736. Wendley sudah menulis bahwa hikayat ini adalah satu cerita khayalan yang disusun untuk hiburan kanak-kanak supaya mereka gemar membaca. Mungkin karena mendapat ilham dari kata-kata Wendley, Hollander pada tahun 1845 memasukkan petikan yang panjang sekali dari hikayat ini ke dalam bunga rampai yang disusunnya. Drewes yang telah menyelidiki hikayat ini dan versi yang terdapat dalam bahasa Jawa yaitu cerita Angling Dharma berpendapat bahwa hikayat ini bukan sebuah cerita Islam atau cerita yang berasal dari tanah Arab. Dalam cerita Angling Dharma, unsur-unsur tidak ada yang sama sekali. Cerita-cerita yang bersifat pengajaran yang terdapat dalam hikayat ini pasti adalah sisipan, kemudian yang bertujuan memberi pembelajaran agama. Kemudian hikayat yang ke-14 ada Hikayat Ismayatim. Hikayat ini sudah 2 abad usianya. Valentin juga menyebutkan pada tahun 1726, kemudian Wendley menyebutkan pula pada tahun 1736. Nah, pada tahun 1826, Roalda van Eyssinga sudah menerbitkan pada tahun 1826 di Jakarta. Kemudian hikayat ini dicetak pula di Singapura bagi kanak-kanak belajar dalam sekolah-sekolah Melayu. Nah, bilakah hikayat ini mula-mula dicetak di Singapura? Tidak dapat diketahui. Hanya saja pada tahun 1912, ia sudah mengalami cetakan yang kelima. Nah, menurut Wendley, bahasa hikayat ini tersangat indah, tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Winstead. Winstead mengutip bahwa suatu adegan hikayat yang dikatakannya penuh dengan ungkapan-ungkapan yang bukan Melayu. Kemudian hikayat ini demikian dijelaskan oleh Winstead adalah contoh hikayat zaman peralihan. Itu pengaruh Hindu dan Jawa sudah menipis dan sastra Melayu jatuh ke tangan penerjemah dan penyadur. Baik, selanjutnya. Nah, karena tadi adalah hikayat yang ke-14, berarti berakhirlah sudah presentasi saya pada hari ini. Mungkin akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om, dan saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.